Seperti yang tadi saya telah sampaikan, bahwa karya Ibnu Tufail itu berbeda dengan karya Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina mengalamatkan Hai bin Yaqzan sebagai seorang tua. Sedangkan Ibnu Tufail menggambarkan Hai bin Yaqzan sebagai seorang bayi laki-laki. Seorang bayi laki-laki ini yang berada di sebuah pulau. Adapun tentang keberadaan tiba-tiba anak bayi ini berada di sebuah pulau, di sini terjadi perbedaan pendapat. Paling tidak ada dua versi pendapat yang menjelaskan tentang asal-usul sebuah bayi itu ada di sebuah pulau terpencil yang di dalam novel ini disebut dengan Pulau Wak-Wak. Nah, versi yang pertama bahwa bayi ini muncul karena terbentuk dari percampuran antara tanah dan air. Dengan sedemikian rupanya, kemudian dia muncul menjadi seorang bayi. Di versi yang kedua, bahwa Hai adalah seorang bayi yang lahir dari hasil pernikahan seorang adik perempuan dari seorang raja dengan anggota istana kala itu. Karena saking ketakutannya sang adik itu bahwa ia menikah bersama seorang anggota istana yang merupakan kaum rendahan, itu ia takut kakaknya marah. Akhirnya bayi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah peti, dan peti itu kemudian ditaruh di air yang mengalir sehingga peti yang berisikan Hai itu mengalir hanyut hingga sampai di sebuah pulau yang tadi dinamakan dengan Pulau Wak-Wak. Peti yang tadi berisi Hai itu kemudian dihanyutkan ke sungai dan terdampar di sebuah pulau. Nah, kebetulan di waktu yang bersamaan ada seekor rusa betina yang sedang kehilangan anaknya. Dia mencari-cari anaknya yang telah hilang itu. Tiba-tiba terdengar oleh rusa betina itu tangisan seorang bayi yang tentu saja saat itu dia nggak tahu itu adalah bayi begitu. Nah, pada saat ia mendengar suara itu, si rusa tadi itu mencoba untuk mendekati asal muasal daripada suara tersebut, sehingga ketika dia sampai pada pusat suara tersebut, ia kaget melihat ada sebuah peti dan kemudian peti itu dibuka oleh rusa tadi yang ternyata isinya adalah seorang bayi manusia, yaitu Hai tadi itu. Nah, disinilah untuk meredam Hai yang terus-menerus menangis karena rasa lapar, haus, dan seterusnya. Kemudian bayi rusa ini menyusui Hai bayi itu hingga ia kenyang dan tidak lagi menangis. Nah, sejak saat inilah kemudian Hai diasuh oleh seekor rusa betina tadi itu. Rusa betina ini amat sangat menyayangi Hai bin Yaqzan. Ya, ia menyusuinya kala Hai kehausan. Kemudian dalam perkembangan usianya, rusa itu pula lah yang mengajak Hai untuk berkeliling untuk mencari makanan, hingga ditemukanlah buah-buahan yang berjatuhan dan buah-buahan itu diberikan, disuapkan kepada Hai. Kadangkala kalau misalkan buah-buahan itu keras, kemudian itu dihancurkan terlebih dahulu oleh rusa tadi, yang kemudian disuapkan ke Hai bin Yaqzan yang masih kecil saat itu. Bahkan ketika musim dingin tiba atau malam tiba, di mana Yaqzan tidak memiliki kemampuan seperti yang lain, yaitu memiliki bulu, sang rusa kemudian memeluknya dengan erat supaya Hai tidak kedinginan. Teman-teman, inilah yang disebut dengan tahap pertama daripada kehidupan Hai bin Yaqzan, yaitu ketika dia ada dalam pengasuhan rusa betina. Setelah berada dalam asuhan rusa betina, babak baru dari kehidupan Hai itu muncul, yaitu ketika Hai semakin tumbuh menjadi besar, Hai semakin menyadari bahwa ternyata dirinya itu berbeda dengan binatang-binatang yang lain yang ada di hutan. Karena Hai sepanjang waktu itu ia mulai banyak mengenal nama-nama binatang yang ada di situ, perbedaan antara satu binatang dengan binatang yang lain. Juga di dalamnya adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing binatang. Dan dari situlah Hai sadar bahwa ia tidak memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh binatang yang lainnya, seperti
Misalkan binatang memiliki bulu dan kulit yang sangat tebal, sedangkan Hai tidak memiliki semua itu. Dan mereka binatang itu tertutupi oleh bulu-bulu mereka, sedangkan Hai telanjang tanpa mengenakan apapun. Akhirnya Hai mencari sesuatu untuk bisa menutupi dirinya. Bahkan untuk mempertahankan dirinya, ia pun mulai mencari-cari kira-kira apa yang bisa dijadikan untuk bisa menjadi alat dalam mempertahankan diri. Semua itu berjalan selama 7 tahun, termasuk di dalamnya adalah dalam asuhan rusa. Hai ada dalam waktu 7 tahun tersebut, dan saat inilah atau dalam tempo waktu 7 hari itulah Hai meniru tingkah laku, suara, hingga makanan yang dimakan oleh binatang-binatang ia mulai cicipi, dan sampai pada kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan semuanya dipelajari dan ditiru oleh Hai. Meski begitu, ia tadi selalu merasa bahwa dirinya berbeda dengan para binatang-binatang yang lain. 7 tahun itu bukan waktu yang sedikit bagi Hai. Tentu ada banyak sekali kenangan-kenangan bersama induknya rusa dan para kawanan rusa yang lainnya, sehingga wajar jika ketika masuk di tahap kedua nanti, yaitu ketika sang rusa betina itu meninggal, Hai amat kesedihan. Namun secara umum bahwa di tahap pertama tadi, bahwa itu umum terjadi pada setiap orang. Dia akan meniru segala sesuatu yang dilihatnya, dan dari setelah ditiru dia akan mulai menjalani apa yang dia dapatkan dari proses peniruan tersebut, dan itu normal. Namun dalam tahap kehidupan Hai bin Yaqzan, tahap kedua inilah yang kemudian mendorong Hai masuk pada sebuah kehidupan yang mendorong dia untuk bisa berpikir secara filosofis. Dimulai daripada ketika induk rusa itu meninggal. Pada saat itu tentu karena masa 7 tahun tadi Hai merasa sedih, dan juga di waktu bersamaan Hai merasa aneh ya, ketika menyaksikan bahwa si rusa tadi itu meninggal. Kenapa? Karena Hai tidak pernah menyaksikan sesuatu yang lain sebelumnya, dan tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa rusa yang selama 7 tahun itu bersamanya akan meninggalkan dirinya. Nah, sehingga tumbuhlah di dalam diri Hai itu rasa ingin tahu. Kenapa rusa itu meninggal sedangkan semua anggota tubuhnya itu masih utuh. Nah, begitu juga dengan binatang-binatang yang lainnya, meninggal tapi tubuhnya, anggota tubuhnya itu masih utuh. Nah, dari sinilah kemudian Hai mulai melakukan sesuatu, yaitu dia berpikir bahwa pasti ada sesuatu di balik anggota tubuh luar yang kemudian itu membuat rusa tadi hidup, atau binatang-binatang yang lain tadi hidup. Asumsi dia yang dalam pengertian hari ini adalah jantung. Akhirnya Hai membedah induknya tadi, membedah sang rusa tadi itu, membedah tubuhnya. Kemudian setelah dibedah, ternyata Hai pun menemukan semua anggota tubuhnya tidak kurang, artinya tetap ada. Nah, Hai kemudian melanjutkan rasa penasarannya, rasa ingin tahunya. Wah, kalau bukan jantung, meski ada sesuatu yang lain, dan itu bukan sesuatu yang bersifat materi. Sesuatu yang berada di dalam jantung itu berarti bukan yang bersifat materi. Karena apa? Karena yang bersifat materi pasti butuh kepada materi yang lain untuk bergerak. Dan ketika semua materi ada, faktanya apa yang terjadi? Faktanya ketika semuanya itu, jantung dan semua anggota tubuh dalam daripada rusa itu ada, tapi ternyata rusa itu tetap mati. Maka disinilah Hai mengambil kesimpulan bahwa sesuatu itu pastilah bukan materi. Disinilah pikiran Hai tertuju pada apa yang kemudian secara konseptual disebut dengan ruh atau jiwa, yaitu sesuatu yang mendiami, sesuatu yang dengan sesuatu itu seseorang menjadi hidup. Nah, cara berpikir Hai di tahap yang kedua ini dimulai dari
rasa ingin tahu selepas meninggalnya si rusa tadi. Kemudian dilanjutkan dengan adanya keberanian ya mempertanyakan sesuatu secara empirik. Hal itu yang menjadi modal dasar bagi Hai untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi-potensi indrawinya. Maka kita lihat tadi bahwa Hai kemudian melakukan apa yang disebut saat ini sebagai observasi. Nah, dia mengobservasi apa penyebab daripada kematiannya. Dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan eksperimentasi. Tidak cukup hanya di situ, Hai pun kemudian mengembangkan potensi akalnya. Sehingga kausalitas atau hukum sebab akibat itu sudah mulai digunakannya saat itu. Ya, sudah mulai digunakannya saat itu. Seperti misalkan mulai dari membagi jenis-jenis anggota badan dan tugas tiap-tiap anggota badan tersebut serta yang menggerakkannya. Nah, disinilah Hai menemukan sesuatu penggerak. Yang penggerak itu bukanlah materi, ya, yaitu tapi yang menggerakkan itu adalah hal-hal yang bersifat imateri. Teman-teman dimanapun Anda berada, kemudian kita masuk ke tahap ketiga daripada kehidupan Hai, di mana Hai menemukan api, ya, dari mulai cara memperoleh hingga menggunakannya. Dari api itu Hai sadar bahwa api ini ternyata bisa memberikan kehangatan. Tapi ia pun teringat bagian tubuh dari rusa yang hangat ketika hidup dan dingin ketika mati. Nah, dari sinilah ia berkesimpulan bahwa ada sesuatu yang lain. Itulah yang semakin memperkuat dirinya bahwa sesuatu yang lain itu ternyata berbeda dengan tubuh. Itulah yang disebut dengan ruh atau jiwa pada setiap tubuh manusia, yang itu berbeda dengan tubuh. Di tahap keempat, yaitu tahap di mana Hai mulai memperhatikan, ya, di mana perhatiannya itu sudah beralih kepada benda-benda langit. Oh, tadi pada wilayah yang ada di bumi, kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada benda-benda yang ada di langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan planet-planet. Ia terkagum dengan semua itu. Cahayanya mengkilau, kalau siang matahari menerangi, dan seterusnya. Ia muncul pemikiran di dalam dirinya, kok bisa semua itu bergerak secara teratur, sesuai dengan garis dan peredarannya masing-masing.